Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah Hukum Internasional, ini adalah mata kuliah wajib ya nak ya, yang kalian harus mengambilnya dan harus lulus. Itu adalah kewajiban fakultas. Ibu akan memberikan materi tentang pengakuan. Ya, kalian tahu pengakuan itu apa? Ya, definisi pengakuan, pengertian pengakuan, jenis-jenis pengakuan. Nah, contoh pengakuan ini kalau kalian hubungan lawan jenis itu kalau tidak ada yang menyatakan berarti kan belum sah tuh, ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini ke materi adalah pendahuluan. Dalam pergaulan internasional, berbagai peristiwa dapat terjadi. Misalnya lahir negara baru. Lahirnya negara baru ini contohnya adalah runtuhnya raksasa Uni Soviet yang kemudian terbentuk 15 negara baru, yaitu pecahnya Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Kalian tahu ya, itu adalah negara Republik Czech dan Slovakia yang merupakan sebagian kecil bahwa ada negara baru yang dari satu negara yaitu Yugoslavia ya. Kemudian yang B-nya adalah pergantian pemerintahan atau pergantian negara. Nah, pergantian negara ini atau pergantian pemerintahan ini ada dua ya nah ya, berdasarkan konstitusional dan inkonstitusional. Konstitusional itu adalah sesuai dengan ketentuan konstitusi suatu negara, contohnya adalah pemilu. Nah, kalau inkonstitusional itu bertentangan dengan konstitusi, misalnya kudeta dan perebutan kekuasaan. Yang C, terjadinya pemberontakan dalam suatu negara. Misalnya A, menjatuhkan pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru sesuai dengan keinginan kaum pemberontak. Dan yang B, memisahkan diri dan mendirikan negara baru di bagian wilayah tempat terjadinya pemberontakan. Yang C, memisahkan diri dari negara induk dan bergabung dengan negara lain. Dan yang D adalah memperoleh otonomi atau hak-hak yang lebih luas daripada keadaan yang semula. Nah, dan dia adalah suatu kelompok bangsa berusaha memperjuangkan hak atas kemerdekaannya. Dalam usaha tersebut, bangsa tersebut menampilkan diri sebagai subjek atau pribadi yang mandiri. Contohnya, sebuah negara memperoleh taman wilayah atau hak-hak yang bersifat teritorial. Misalnya, suatu negara bergabung ke dalam wilayah negara lain sehingga negara tersebut memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak teritorial baru. Selanjutnya adalah terhadapnya muncul peristiwa internasional tersebut, baik yang bersifat internasional maupun domestik, negara-negara lain biasanya tidak akan tinggal diam, melainkan mereka akan mengambil sikap dan akan memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan sikap dan penilaian oleh negara-negara terhadap peristiwa internasional diwujudkan dalam bentuk pengakuan internasional. Pengakuan internasional ini merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Nah, jadi anak-anak harus tahu ya bahwa pengakuan internasional ini adalah bentuk yang sangat penting dalam suatu negara atau pemerintahan. Karena jika tidak ada pengakuan, maka negara itu tidak bisa melakukan hubungan dengan negara-negara lain, ya. Kita langsung berbicara tentang definisi pengakuan. Menurut Moore, the assurance given to a new state that it will be permitted to hold its place or rank in the character of an independent political organism in the society of nation. Bahasa Indonesianya adalah diterjemahkan secara kasar. Ini menurut Moore ya. Pengakuan internasional adalah pernyataan dan tindakan sepihak yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengakui eksistensi negara baru, pemerintahan baru baik berperang atau peristiwa internasional lainnya yang biasanya akan diikuti oleh tindakan legal lainnya oleh negara yang memberikan pengakuan tersebut. Ini terjemahan kasar menurut Profesor Abdul Muthalib Tahar. Kita lanjut ke fungsi pengakuan. Nah, apa sih fungsi pengakuan? Nah, fungsi pengakuan itu sendiri adalah pengakuan terhadap negara baru adalah untuk menjamin bahwa satu negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga ia secara aman dapat sempurna dapat mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Ya, ini menurut Pak Tasrif. Sekarang kita selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya pengakuan. Itu ada terdiri dari 5 jenis pengakuan.
Yang pertama adalah pengakuan terhadap negara baru, pengakuan terhadap pemerintahan baru, pengakuan terhadap belligerents, pengakuan terhadap representative organization. Yang kelima adalah pengakuan terhadap perolehan tambahan teritorial. Di materi awal-awal itu kalian tahu apa itu belligerency, sudah dijelaskan ya di materi sebagai subjek HI. Oke, kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah pengakuan terhadap negara baru. Pengakuan terhadap negara baru adalah suatu pernyataan atau sikap diri suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas politik baru sebagai negara baru. Subjek HI dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Di mana dengan pengakuan itu berarti bahwa pihak yang mengakui siap bersedia melakukan hubungan dengan pihak yang diakui. Ketidakjelasan syarat dalam negara dalam konvensi Montevideo yang nomor 4, kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain di mana tidak ada parameter tentang siapa yang berhak menyatakan suatu entitas baru mampu tidak melakukan hubungan luar negeri, inilah yang ditetapkan menjadi pengakuan. Kalian tahu bahwa syarat-syarat suatu negara adalah di konvensi Montevideo, adanya wilayah, penduduk, pemerintahan, dan keempat adalah melakukan hubungan dengan negara lain ya. Teori tentang pengakuan terhadap negara baru. Yang pertama adalah teori declarator atau evidencer. Dalam kurung ada regulatory theory. Menurut teori ini, apabila unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh masyarakat politik atau negara baru, artinya memiliki teritorial tertentu, ada penduduk, ada pemerintah, dan pemerintah itu berdaulat, maka dengan sendirinya ia sudah menjadi suatu negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Dan negara harus dilakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya. Pengakuan dari negara-negaranya hanya bersifat pencatatan saja atau menegaskan bahwa negara baru telah eksis di tengah-tengah anggota masyarakat internasional. Adapun penganut teori ini adalah yaitu Berry, Eric, Fraser, Wilhelm, Francois, dan Schweitzer-Berger. Kelemahan teori ini menurut para pakar yaitu yang pertama, tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum. Yang kedua, lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan. Dalam hal ini, pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan negara. Contohnya adalah kasus negara Rhodesia tahun 1965 oleh PBB tidak mengakui dengan resolusi DK nomor 221 tahun 1996 karena melanggar prinsip-prinsip HI, apartheid dan diskriminasi rasial, berganti menjadi Zimbabwe tahun 1980. Yang kedua adalah teori konstitutif, yaitu menurut teori ini walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh masyarakat politik atau negara baru, artinya memiliki teritorial tertentu, ada penduduk, ada pemerintah, dan pemerintah itu berdaulat, akan tetapi ia tidak secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan dan pengakuan dari negara-negara lainnya bahwa negara baru tersebut benar-benar telah memenuhi semua syarat sebagai negara. Adapun pengertian konstitutif yaitu Wheaton, Hershey, von List, Moore, and Lauterbach. Teori konstitutif sering dijadikan alat politik bagi negara yang memberikan pengakuan terhadap negara baru tersebut. Pengakuan tersebut dilandasi pada pertimbangan politik murni seberapa jauh keuntungan yang akan diperoleh negara yang memberikan pengakuan. Contohnya adalah Amerika Serikat pernah menolak mengakui REC tahun 1978 dengan pertimbangan politik bahwa pengakuan terhadap REC tidak akan menguntungkan Amerika Serikat dan dunia bebas keseluruhannya dan hanya mendorong negara tersebut meluaskan dominasi komunis ke seluruh dunia. Contoh pengakuan prematur yaitu Amerika Serikat mengakui Israel sebagai negara hanya 4 jam setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya. India mengakui Bangladesh sebelum mengumumkan kemerdekaannya. India adalah di balik pemisahan Bangladesh dan Pakistan. Pengakuan prematur memberikan gambaran bahwa negara yang memberikan pengakuan tersebut ada di balik pembentukan negara baru tersebut. Kelemahan teori konstitutif. Ada negara baru yang mendapat pengakuan akan menjadi entitas tanpa hak dan kewajiban di bawah hukum internasional sampai memperoleh pengakuan. Sedangkan praktek negara menunjukkan bahwa pemberian pengakuan merupakan tindakan politik untuk kepentingan negara yang memberi pengakuan semata. Hal yang patut dipertanyakan di sini adalah mengapa status hukum tergantung pada tindakan politik negara lain. Dan yang tidak ada kejelasan berkaitan dengan jumlah minimal negara yang memberikan pengakuan diperlukan bagi suatu entitas baru untuk menjadi negara. Dan yang dia tidak ada kejelasan berkaitan dengan parameter atau suatu entitas baru menjadi negara. Penilaian yang ada sangat subjektif berdasarkan pertimbangan kepentingan politik pihak yang mengakui saja dan dapat menciptakan instabilitas suatu negara. Yang ketiga adalah teori jalan tengah atau teori pemisah. Kedua teori ini
Ini di saat saling bertentangan, dan untuk menjembatani kedua teori yang saling berlawan tersebut, muncul teori jalan tengah atau teori pemisah. Hal ini disebabkan para sarjana ingin mengadakan pemisahan antara negara sebagai pribadi internasional suatu pihak dan penggunaan hak internasional yang melekat pada suatu kepribadian itu. Jadi menurut teori jalan tengah ini, suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa perlu adanya pengakuan dari negara lain. Akan tetapi untuk dapat menggunakan hak-haknya sebagai pribadi internasional, maka negara baru itu memerlukan pengakuan dari negara-negara lainnya. Dan penganut teori jalan tengah ini adalah J.J. Starr, Verdross, Cavare, dan Riviere. Pengakuan terhadap pemerintahan baru secara konstitusional yaitu pergantian pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan konstitusi, seperti melalui pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen atau memilih presiden. Partai politik yang memenangkan pemilu dalam sistem parlemen akan memerintah, demikian pula dalam pemilihan presiden secara langsung, presiden yang menang dalam pemilu akan memerintah. Pergantian pemerintah secara konstitusional tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah negara lain. Kalaupun ada pemerintah negara yang memberikan ucapan selamat, itu hanya tata krama dalam hubungan antar negara saja. Secara tidak konstitusional yaitu pergantian pemerintahan dilakukan melalui coup d'etat. Ini adalah contohnya pengambilan suatu negara pemerintahan secara kekerasan atau melakukan di kelompok militer ya. Contohnya pada tahun 2006 di Thailand, di mana Perdana Menteri yang masih berkuasa Thaksin Shinawatra digulingkan oleh Panglima Angkatan Pertahanan Thailand. Dalam peristiwa ini terjadi pergantian pemerintahan di mana Perdana Menteri yang lama, contohnya Thaksin Shinawatra, digantikan oleh pemerintah yang baru. Jika terjadi pergantian pemerintahan secara tidak konstitusional, maka akan menimbulkan masalah bagi negara-negara lain yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan pemerintah lama yang digulingkan. Dalam hal ini timbul persoalan apakah pemerintah negara itu akan meneruskan hubungannya dengan negara itu melalui pemerintahan baru negara tersebut atau tidak. Keadaan inilah yang melahirkan konsep pengakuan terhadap pemerintahan baru. Orang yang pertama kali dianggap sebagai penyusun konsep pengakuan ini adalah Thomas Jefferson, pencipta American Declaration of Independence sekaligus Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat yang pertama. Pengakuan suatu pemerintahan baru yang terbentuk secara inkonstitusional biasanya diberikan dalam dua tingkatan, yaitu ada de facto dan de jure, atau secara singkat disebut pengakuan de facto atau pengakuan de jure. Di sini kita akan lihat tingkatan-tingkatan tidak secara harus dilalui, sebab bisa saja suatu negara memberikan pengakuan secara langsung de jure tanpa melalui pengakuan de facto. Yang pertama itu adalah pengakuan de facto dulu yang kita jelaskan di sini. Pengakuan de facto adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintahan negara lain kepada pemerintah baru berdasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa negara baru itu telah terbentuk suatu pemerintahan baru tanpa memandang asal usul bagaimana pemerintahan baru itu terbentuk atau berkuasa. Suatu pemerintahan baru yang memperoleh kekuasaan secara konstitusional sebelum diakui secara de facto oleh pemerintah negara lain harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan penilaian objektif, yaitu apakah pemerintah baru itu benar-benar secara efektif menguasai organ-organ pemerintahan dalam negaranya, apakah sebagian besar rakyat dalam negara tersebut menerima pemerintah baru tersebut. Di samping penilaian objektif tersebut, di atas pemberian pengakuan terhadap pemerintahan baru didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis yang sifatnya subjektif. Nah, sebaliknya dalam beberapa hal suatu rezim baru yang berkuasa secara inkonstitusional dalam upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah negara lainnya atas kemauannya sendiri mengumumkan bahwa pemerintahnya akan mentaati kewajiban-kewajibannya menurut hukum internasional dan tetap akan menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara ketiga. Pengakuan de jure berdasarkan pada tahap-tahap ini pemerintah baru, maka pengakuan de jure adalah tahap terakhir dalam suatu pengakuan ya. Kita lanjut adalah pengakuan terhadap kaum pemberontak. Mengenai syarat-syarat yang mendahului adanya pengakuan terhadap pihak berperang, ini menurut Horace dalam bukunya Diplomatic Yearbook mengatakan bahwa pasukan-pasukan pemberontak sendiri harus memenuhi syarat, yaitu mereka harus diorganisir di bawah pimpinan yang bertanggung jawab, harus memakai tanda-tanda yang jelas dapat dilihat, harus membawa senjata secara terang-terangan dan mengindahkan cara-cara peperangan yang lazim. Ini adalah pengakuan terhadap kaum pemberontak ya, syarat-syaratnya. Nah, apabila para pemberontak itu belum dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai pemberontak. Dia adalah taraf rebeli atau rebellion. Apabila pada taraf ini ada negara ketiga yang memberikan dukungan atau pengakuan,
maka tindakan tersebut dianggap tergesa-gesa. Yang kedua adalah cara-cara pemberian pengakuan. Adapun cara-cara negara memberikan pengakuan dilakukan secara tegas atau terang-terangan melalui nota diplomatik atau pernyataan, ataupun secara diam-diam itu import recognition, misalnya mengundang kepala negara pemerintahan baru berkunjung ke negaranya. Akibat-akibat dari pemberian pengakuan. Akibat dari pemberian pengakuan ini, negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan-pengadilan yang belum mengakuinya. Dan yang B, berdasarkan alasan persis yang sama, tindakan tinggal suatu negara atau pemerintahan belum diakui pada umumnya tidak akan berakibat hukum di pengadilan-pengadilan negara yang tidak mengakuinya. Dan yang C, perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses pengadilan. Dan yang D, harta kekayaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahan tidak diakui sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim pemerintahan yang telah digulingkan. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan pengakuan pemerintah berstatus penuh dalam ini, maka negara itu tidak akui maka memperoleh untuk mengajukan perkara di hadapan pengadilan yang mengakuinya jika suatu negara telah diakui. Selanjutnya Ibu sudah selesai memberikan materi tentang pengakuan. Terima kasih dan Ibu jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.